Jadi partai dulu, artinya dari partai ini mengusung nama A, ya. Dari partai B misalnya mengusung nama C gitu, atau dan lain sebagainya. Sehingga bisa saling melengkapi. Cobalah tanya, oh tempat aku ini banjir. Iyalah, Sumiang itu sampahnya mampet, ini banyak buang sampah, ini kolam retensinya dangkal dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka tahu solusinya. Pemecahannya. Iya. Tapi kan mereka tidak punya daya upaya untuk mengeksekusi kan. Itulah tugas kepala daerah. Siap. Makanya dia disebut sebagai eksekutif. Benar. Iya kan? Eksekutif itu to execute. Ya, untuk mengeksekusi, untuk action. Ya, apa yang mau di-action itu ya sebetulnya ada pada masyarakat. Makanya disebut kampung. Bonus demografi ini bisa menjadi orang-orang yang terdidik. Amin. Iya kan? Nah, saya bikin Universitas Sumatera Selatan itu yang konsep saya dengan almarhum orang tua saya berdua. Nah, konsepnya adalah skill based university. Skill based. Jadi kita tidak menciptakan orang yang pintar sebagai alumni USS. Ya, kita menciptakan orang-orang alumni yang ada kebangsaan. Ini kalau warga Purwokerto dan warga Gandus nonton podcast ini, kayaknya milih Bung. Ya, karena sudah ada rencana yang bagus seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Tamu yang ini spesial. Malam-malam didatangi oleh orang hebat nih. Bakal calon wali kota Palembang, Yuda Pratomo Majudin, ST, MSc, PhD. Amin, insya Allah. Jadi doktor ini ya, Bung ya? Iya. Ini sekolahnya berarti terus berjenjang ya dari S1, S2, S3? Ya. Boleh dong cerita dulu dikit, latar belakang pendidikan, Bu? Latar belakang pendidikan SD, SMP di Palembang. Yo, cuma angkonya lain sekarang. Lah berubah soalnya Mas. SD, SMP ini kan. SD berapa, Bung? SD dulu 77 namanya. Sekarang? Sekarang satu SD Prapo maksudnya. Nambah ya, nambah banyak SD. Prapo berkurang ya. Jadi, kemudian SMP 1 masih. Masih sampai sekarang. 1 masih. Kemudian SMA di Magelang, SMA Taruna Nusantara. Wis, SMA favorit. Yo, kemudian ke ITB Bandung. ITB. Teknik Elektro. Teknik Elektro. Kemudian lari lagi ke Inggris ya, ke University of Surrey. S2, MSc. Kemudian S3-nya itu di UTM Malaysia. Itu ITB-nya Malaysia lah. ITB-nya University Malaysia. Teknologi Malaysia. Ini untuk inspirasi anak-anak muda ya, Bung. Boleh tahu deh, berapa tahun sih menjalani pendidikan itu? S1 berapa tahun? S1 5 tahun. 5 tahun. Oh, itu ideal. Yo. Agak lama lah S1. Kalau kata Wong tuh masuk ITB ini payah. Iyalah. Keluar cepet-cepet. Lulus juga sarap pasti. Lulus juga sarap. Terus di S2 di Inggris ya. Nah, pada waktu itu dan pada waktu S3 itu disekolahkan dari Unsri. Beasiswa? Ya, dari Unsri yang menyekolahkan. Karena waktu itu posisi sebagai dosen Unsri. Dosen teknik elektro, kemudian pindah ke Fasilkom. Jadi dikirim dari Unsri pada waktu S3-nya. Nah, ini banyak titipan ini, pertanyaan titipan. Ya, lajulah, enggak apa-apa. SMA Taruna, tapi tidak masuk Akpol atau Akbil. Ya. Kan biasa SMA Taruna kan keluarannya ke arah situ terus, Bung. Ya. Ini kenapa lah, Bung, tidak masuk Akpol atau Akbil? Ya, jadi perlu masyarakat ketahui bahwa alumni SMA Taruna Nusantara Magelang itu tidak semuanya harus masuk ke kedinasan ya. Apakah itu Akmil ya ataupun itu Akpol dan lain-lain. Jadi betul-betul dibebaskan ya. Jadi sebetulnya keunggulan dari SMA Taruna Nusantara itu bukan kita setelah lulus masuk pasti kedinasan ya? Kedinasan, bukan. Keunggulannya itu adalah SMA itu muridnya itu dari seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Berkumpul di satu Pasti ada. Ya. Perwakilan setiap provinsi? Pasti ada. Ya. Masya Allah. Ya itulah yang makanya dia disebut SMA Taruna Nusantara. Taruna itu kan anak muda.
Iya, benar. Anak muda dari seluruh Nusantara, kalau dulu ya yang terbaik-terbaik lah ya. Terbaik. Gitu. Ya, mungkin ranking 1, 2, 3 atau sampai 5 gitu ya, yang nilainya memenuhi persyaratan dikumpulkan di satu tempat yang namanya SMA Taruna Nusantara di Lembah Tidar. Iya, Ya, di Magelang. Magelang. Ya. Terus kumpul di situ, yang terbaik-terbaik. Susah tidak masuk SMA Taruna kemarin? Ya, susah juga. Susah ya. Tapi kebetulan saya itu dulu dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 SMP itu kebetulan ya. Kebetulan. Ranking 1 terus. Ya, ini bentuk rendah hati dari Bung Yuda lah ini. Ada pernah ranking berapa itu di kelas 3 itu ya, mungkin pas lagi Apa nih? agak ya nakal dikit ya. Lagi asik-asik nikmatin ya belajar. Iya, namanya budak SMP kan. SMP, Ya benar. kan? Mencari jati diri ya kan. Jalan sini, jalan situ, lupa belajar gitu kan. Nah, Tapi tidak mungkin lah kebetulan juara 1 terus. ayo. Pasti ada latar belakang yang benar-benar ya melatar belakangi beliau bisa menjadi juara 1. Bung, kita ngopi dulu. Oke. Ini kopi legend di Palembang, kopi Ya, APS Kana. Kopi APS Kana ya. Tapi isinya karena Bung tidak ngopi, Iya. teh tarik. Ini jadi sponsor kami, Bung. Tolong di endorse lagi ya. Ya, mantap ini. Kita ngopi nih, kita ngeteh nih, karena saya mau bicara soal politik, Bu. Oke. Kan sudah banyak nih, banner, baliho, bakal calon wali kota Palembang. Kata orang kan yang paling siap, karena punya partai yang mendukung penuh untuk maju menjadi wali kota. Bisa dong diterangkan ini, Bu? Iya, iya. Jadi sebenarnya ya definisi paling siap tuh apa dulu ya. Oke. Ya, kalau sebagai ketua partai ya banyak, ada kandidat lain banyak juga yang ketua partai. Tapi memang ketua partai yang sudah mendapatkan surat tugas ya dari partainya ya mungkin ada 2 ya yang saya tahu gitu kan. Ya, Dua partai maksudnya yang mau nyalon-nyalon ini yang dapat surat penugasan dari partainya masing-masing. Nah, jadi ya dalam tahapan yang selanjutnya ya masih kita akan menunggu surat rekomendasi yang nanti akan jadi lampiran pada saat kita mendaftar ke KPU. Oke. Ya. Jadi memang betul salah satu infrastruktur untuk mencalonkan itu adalah dukungan partai. Ya, alhamdulillah posisi saya saat ini sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Palembang. Oke. Itu salah satu instrumen lah. Jadi bisa untuk dikatakan, calon. bisa dikatakan kalau sampai saat ini kan Demokrat sendiri tidak membuka pendaftaran untuk calon wali kota karena sudah diberikan surat tugasnya ke Bung Yuda. Karena kan surat penugasan itu ditugaskan kepada saudara Yuda Pratomo Mahyudin ini sebagai calon wali kota. Iya. Ya, makanya Partai Demokrat Kota Palembang itu hanya menerima calon wakil wali kota. Karena memang saya udah ditugaskan sebagai wali kotanya. Kan lucu kan kalau misalnya orang ditugaskan sebagai wali kota, menjaring wali kota. Menjaring wali kota. Siap, Gitu siap, ya. benar. Jadi, berarti ini sinyal bagus juga untuk partai politik lain untuk segera bergandengan dengan bakal calon wali kota ini. Karena sudah punya partai itu sendiri. Ya, tapi kurang masih juga. Masih kurang. Masih kurang. Perlu bergandeng, Bu. Perlu ya. Nah, pendekatan dengan partai politik lain sampai saat ini, Bu? Ya, dengan semua partai kita melakukan pendekatan. Ya, jadi ada 8 partai yang di Pileg 2024 ini masuk parlemen lah gitu ya. Benar. Jadi dari 8 partai itu 1 Demokrat, berarti kan saya akan berkoalisi dengan salah satu atau beberapa gitu ya. 7 partai lainnya. Dan kita sudah membuka komunikasi ya mulai dari yang kursinya paling rendah gitu tapi bisa mencukupi gitu ya. Sampai dengan yang partai yang kursinya paling banyak. Ya. Nah, bicara soal partai, Demokrat kan menugaskan Bung untuk mencari partai pengusung lain plus calon wakil wali kota. Sosoknya seperti apa sih calon wakil wali kota di mata Bung Yuda nih yang pas mendampingi? Iya, jadi gini ya itu Mas Surono. Konstruksi koalisi itu enggak gampang ya. Siap. Benar. Ya, artinya gini, partainya dulu yang harus mendukung gitu. Oke. Ya kan? Karena calon itu dicalonkan oleh partai. Jadi agak sulit kalau kita misalnya, saya mau pasangan sama Mas Surono misalnya gitu ya. Tetapi tidak ada partai yang kira-kira bakal mendukung gitu.
Jadi istilahnya kalau kita itu berpasangan dulu baru nyari partai itu kaget resikonya tinggi. Ya. Cakep. Jadi yang bagus itu yang normally gitu. Jadi partai dulu, artinya dari partai ini mengusung nama A, ya. Dari partai B misalnya mengusung nama C gitu atau dan lain sebagainya. Sehingga bisa saling melengkapi, syarat minimum kursinya terpenuhi, ya. Nah, sehingga calon wali kota dan wakil wali kota itu biasanya didorong oleh partai ini masing-masing. Gitu. Jadi kadang-kadang wakil itu tidak pas sesuai dengan keinginan kita, gitu loh. Menarik Ya kan? Benar. Banyak di pusat juga seperti itu, gitu kan. Kadang-kadang ya oke lah, artinya kita akan menerima segala kekurangan dan kelebihannya lah. Tapi kalau Bung Yuda melihat ya, mempertimbangkan, seberapa penting sih sosok wakil? Wakil itu penting, karena kan dia harus ikut serta berkontribusi terhadap pemenangan, ya kan? Benar. Ini kan intinya kan cari suara nih, ya kan? Nah, kalau dia katakanlah tidak menambahi suara, hanya mengandalkan yang nomor satu saja kan kurang juga. Ya, benar. Berarti kan dia harus nambahi paling tidak, ya entah dikit entah banyak itu, yo lihat situasi lah. Nah, tapi ini kan banyak apa Bung ya? Anggapan, terus juga kadang ngomong sendiri. Setelah satu periode, wakil mau menjadi wali kota. Terus juga merasa kalau wakil itu sebagai ban serep lah, ngerjakan hal itu. Kalau Bung sendiri nanti dengan wakilnya akan seperti apa? Ya tentu kita harus menempatkan wakil itu sesuai dengan proporsinya. Ya dalam arti kata, ya tupoksi wakil itu betul-betul diserahkan kepada wakil gitu ya. Cuma memang dalam politik ini kan kadang-kadang nggak ideal lah ya. Jadi namanya orang kan kalau sudah duduk mungkin pikirnya lemak juga. Iya, benar. Ini, Bayangan pasti kayak gitu. Lemak juga katanya. Sehingga pada saat setelah habis masa tugas, masuk ke periode selanjutnya, yang tadinya berpartner gitu kan, sekarang mau berdiri sendiri-sendiri. Nah, itu dalam politik wajar-wajar saja. Sah-sah bebas. Sah-sah saja. Ya, artinya mungkin wakilnya ini bisa jadi merasa punya kapabilitas, punya kompetensi, punya kemampuan yang mumpuni ya, sama dengan yang mungkin yang kepala daerahnya yang dia berpasangan kemarin gitu kan. Jadi tegak dewek dia. Tegak dewek. Ini bukan bermaksud ke arah mana-mana ya pengunjung. Kami ngobrol karena saya menanyakan hal itu karena ingin dari Bung Yuda lah. Bung, banyak juga yang berpikiran kalau kemudahan Bung di Demokrat itu karena kedekatan dengan Ketua Umum Demokrat. Bapak Menteri kita Pak AHY. Seberapa dekat sih Bung? Banyak yang pengen tahu nih, seberapa dekat sosok YPM dan AHY. Ya, 3 huruf semua ini. Jadi saya satu angkatan sama AHY. Jadi kalau di SMA TN itu kan dia ada angkatan pertama, kedua, ketiga sampai 30-an yang sekarang. Saya sama AHY itu satu angkatan kelima. Angkatan kelima. Ya, angkatan kelima. Artinya tahun kelima SMA TN itu berdiri. Kita masuk. Ya. AHY ini kiriman dari Panda Jakarta kalau tidak salah. Kalau saya kiriman dari Panda Palembang. Kan dikirim melalui kodam masing-masing gitu ya. Istilahnya kiriman? Iya, kiriman. Jadi dari Palembang pada waktu itu ada 17 atau 18 orang lah kalau tidak salah. Udah di Jakarta banyak itu rasanya hampir 50 apa 30 gitu ya pada waktu itu. Nah, di sana ketemulah sama beliau itu kan. Ya namanya dalam satu barak ya, dalam satu komplek itu kan pasti ketemu gitu kan. Setiap hari ketemu. Iya, lagi lari, lagi baris gitu kan, lagi sekolah gitu kan. Dan ada satu waktu kita itu satu barak. Sekelas nggak, Bung? Barak itu beda dengan kelas. Beda ya? Jadi ada yang sekelas, ada yang nggak sekelas gitu kan. Nah, pernah ada satu geraha kalau kita ngomong di sana kan. Nah di situ ya mungkin kita sering diskusi ya. Pada waktu itu kalau nggak salah beliau itu Pak SBY itu dan Rem Jogja apa begitu. Dan Rem ya? Belum Pangdam ya? Belum Pangdam Sriwijaya. Jadi ya
sebagai anak salah satu tokoh militer di situ ya, dia kan cucunya Sarwoedi juga, benar. kan RPKAD dulu kan. Ya. Jadi emang di SMA TN itu dia ya salah satu bintang lah gitu loh kan, yang cemerlang. Dan memang terbukti dia mendapat bintang Garuda Trisakti Taruna Tama dari lulusan terbaik SMA TN. Lulusan terbaik. Wah, Kalau aku nih dah. tapi walaupun tidak, Iya. dekat benar. Ya definisi dekat ya gimana ya? Maksudnya ya kita dekat sebagai kawan satu SMA ya. Dan pada waktu dia jadi ketua umum Partai Demokrat tahun 2020, ya dia pasti ngumpulkan lah kawan-kawannya. Gitu kan? Itu yang mau saya tanyakan. Iya. Jadi di DPP Partai Demokrat itu saya pada waktu itu diminta sebagai kepala badan diklat ya, pendidikan dan pelatihan ya DPP Partai Demokrat. Itu kalau di partai DPP itu eselon 2 itu Mas. Wih, Eselon 2 Pak itu dinas kalau ya? di partai lain. Itu kalau di dinas. Kan kalau di partai lain itu ketua DPP bidang pendidikan, kira-kira Siap. gitu ya. Jadi ya cuma kan karena penugasan ya akhirnya saya ditugaskan ke DPC. DPC. Ya, Balik ke kampung. Ya, DPC ini agak jauh sebenarnya tingkatannya ya. Tapi pastinya penting juga, Bu. Ya, karena ya ada penugasan khusus lah. Penugasan gitu khusus. kan. Mungkin kita dalam menyongsong ya agenda pilkada di 2024 ini. Siap. Karena kan membantu AHY dan juga Partai Demokrat kan tidak harus jadi pengurus di DPP kan. Bisa juga membantu dalam hal misalnya kita jadi kepala daerah seperti itu. Amin, kan. amin ya Allah. Jadi mungkin AHY membuat support sistemnya gitu ya. Mungkin ada yang dikirim untuk ikut pilkada, ada yang dikirim untuk ikut pileg gitu kan, ada dan lain-lain ya. Jadi infrastruktur dan support sistem politik dari Partai Demokrat yang suatu saat akan mendukung AHY, ya suatu saat mungkin bisa jadi pimpinan nomor 1 ya di Republik ini. Mudah-mudahan. Amin, ya. amin, Ya. amin. Kita doakan bersama lah, Amin, Bu. ya. Tapi banyak juga yang kalau saya baca di internet ya, Bung Yuda dekat dengan Pak AHY karena Bung Yuda termasuk yang paling pintar di SMA Taruna. Jadi banyak kawan-kawan yang belajarnya Ya, ya. dengan Bung Yuda. Itu gimana tuh? Gini. Ya. SMA TN itu kumpulan orang-orang paling pinter seluruh Indonesia, Mas. Ya. Jadi saya kan dari SMP 1 nih di Palembang. Ya. Tentu kan kualitas pendidikannya mungkin nggak sehebat SMP di Jawa. Benar. Ya kan? Di Jogja, di Jakarta, di mana-mana gitu kan. Ya otomatis kan begitu ibaratnya anak dari SMP di Palembang diadu dengan SMP di Jawa ya yang terbaiknya ya maksudnya. Ya, yang terbaik. Ya kalah lah gitu kan. Secara ini ya, secara secara normal gitu ya. Kualitas secara normal. Kualitas ya pendidikannya. Jadi saya itu pertama kali di SMA TN itu stres. Biasa ranking 1 terus, ini rankingnya di atas 10 pada waktu itu. Pertama kali gitu kan. Semester awal ya? Triwulan apa semester ya dulu ya? Jauh ya. Tahun. 3 kali kita. Ya. Nah, pada waktu itu stres saya. Ya kan? Bahasa kita gagah nih kan. Jadi tiba-tiba diadu sama orang Jawa kalah kita. Dan Bung ngerasakan kalau mereka yang lebih awal ya? Ya, mungkin karena Awal ya? pendidikannya, gurunya mungkin lebih hebat ya di situ ya. Tapi kita ini mau Palembang. Udah galak-galak. Buka baju, ya lah. Malam-malam dia tidur kalau kita masih bangun. Apa ya? Jadi wong tuh di situ kan jam 10 tidur. Ya belajar sampai jam 1. Itu udah kena marah belajar deweknya? Diem-diem mah. Diem-diem mah? Yo, jadi lampu dimatikan ya cuma hidup ke di depan rai bae. Ngapa nak belajar sampai jam 1? Kurang, kalah. Kalah. Ada tak imbasnya? Aduh, Apa tuh? naik rankingnya. Naik. Yo, jadi semester selanjutnya atau caturulan selanjutnya itu kalau nggak salah sudah ranking 2, ranking 3, itu kan. Sudah naik lah. Nah, ini pengunjung membuktikan kalau tidak hanya pintar, kalau tidak diasah juga, kurang juga bisa. Ya. Dan buktinya keuletan bisa. Banyak orang, saya bukan yang paling pintar itu di SMA TN itu. Biasa aja gitu kan. Jadi istilahnya orang kayak saya ini di SMA TN angkatan saya itu biasa aja. Banyak gitu kan. Nah, jadi pada waktu masuk ke, saya kan enggak masuk ke Akmil ya. Ya, waktu itu kedinasan kan. ya. Masuk ke ITB, masuk ke Teknik Elektro ITB kan.
Ya SMA TN itu kayak naik kelas kalau ke sana itu. Wih, Banyak maksudnya. banyak ya. Saingannya tuh SMA 8 Jakarta, SMA 3 Bandung, SMA Teladan Jogja atau yang mana dari Bali itu orang-orang pinter semua itu ya. Jadi ada satu ketika pengumuman gitu ya, habis kuliah gitu ya, yang alumni Olimpiade ya, Wih, Olimpiade Olimpiade. matematika, fisika, apa namanya kimia gitu kan. Pas berdiri itu hampir setengah kelas berdiri. Nah, wong Olimpiade kalau ini, aku tidak soalnya. Maksudnya belajar ya. Saking pinternya. Saking pinternya. Iya. Jadi ya itulah. Terus ini Bro, kalau kembali ke SMA Taruna tadi, seberapa berartinya sih SMA Taruna dalam pembentukan karakter Bung Yuda nih? Oh, sangat berarti. Berarti Ya, jadi saya ini dulu SMP agak nakal, Mas. agak nakal. Ya, nakal lah dulu kan. Ya, main inilah, main itu. Kalau tahu apa namanya dulu, Apa tuh? Hilir Barat 1, apa Mas yang di itu tuh Mas? Yang IBS, Hilir Barat biliar? 1, ya mungkin biliar. Terus apalah pada waktu itu ya permainan-permainan Dindong ya? dindong. Kalau nakal. Dan ada fase memang di SMP itu ya nakal lah ya, jadi minggat. Ya, minggat, terus tidak masuk. Ya mungkin diantar wong tua sampai sekolah gitu. Wih, sini pengunjung berarti apa yang dialami Bung Yuda ini ya kehidupan normal seperti masyarakat Iya pada umumnya. biasa. Ya. Jadi aku tuh waktu itu SMP 1 itu minggatnya tuh ke tempat kawan di 24 Ilir kalau nggak salah. iya. Ya minggat namanya. Nongkrong Iya, bae. nongkrong baik. Wih, Kalau sama sekolah, iya kan. Cuma tidak ada nemenian waktu itu. Iyalah. Jadi, Masih sebatas wajar lah, Ya, Bang. nakal-nakal namanya. Juvenile delinquencies lah kan. Siap. Jadi kenakalan remaja pada umumnya lah. Terus masuk Taruna. Berubah enggak mindset? Ya itulah tadi. Jadi gara-gara masuk SMA TN inilah laju aku nih agak lurus dikit. Karena di situ udah baca aneh-aneh kan. Nah kemana di situ? Ke mall enggak baca. Sekolah itu kan di tengah sawah kan. Iya. Kanan gunung, kiri gunung, sebelah situ Akmil. Nak kemana gitu kan? Ya, Aturan di situ ketat lah. ya? Hah? Aturan ketat. Bangun ada bel malam disuruh apa namanya apel gitu kan. Nah jadi kita yang tadinya agak nakal lah ya di SMP itu ya agak lebih tertata lah di SMA TN itu. Jadi nah itulah yang membuat aku merasa berutang banyak juga ya. Artinya SMA TN inilah yang membentuk kita jadi lebih baik ya. Kemudian yang lain itu ya tadi yang nasionalismenya tadi Mas. Karena kita punya kawan dari Aceh sampai dengan Merauke. Jadi kawan aku tuh wong Aceh do. Ada. Wong Papua ada. Nak suku apa? Kalimantan ada, Sulawesi ada, NTT ada. Jadi ada kan Mas. Wih. Jadi wawasan kita. Jadi kalau nak kemana-mana aman ada kawan ya? Ya, ada kawan. Oh. Ya. Tapi ini yang lebih penting itu kita memahami keanekaragaman suku di Indonesia. Penting. Kita bisa paham wong Aceh cak mano, kita bisa paham budaya Papua cak mano. Jadi kita bisa lebih ngerti mereka ya. Ya itu pertama. Terus kedua dari sisi etnis Mas. Oh iya. Di sana wong Arab ada. Wong Cina ada. Wong Cina ada. Iya, wong Tambi ada. Ada kalau Mas di sana. Iya. Iya. Jadi istilahnya di situ ada kalau Mas, rasnya. Jadi itu membuat kita dengan semua suku yang ada di Indonesia ini bisa memahami. Kita mengerti mereka gitu loh. Dan dipandang sama semuanya. Karena kan kita satu barak, tiap hari ketemu gitu kan. Ya kan ketawa-ketawa. Nah, disitulah nasionalisme itu terbentuk di situ. Wah. Kemudian ya semua agama ada. Semua agama. Nah, pada zaman saya ya. Mau Kristen, Katolik, Protestan, ya Islam lah paling banyak kan. Kemudian Buddha ya dan lain-lain itu ada. Dan kita akur ya. Nah, Nanti itu yang kata, penting. Ya, jadi saling menghormati lah. Siap. Ya, saling menghormati. Jadi yang paling terkesan dari TN itu itulah. Jadi keberagamannya itu, Mas. Itulah. Jadi setelah kita lulus dari situ mau bertemu dengan siapa saja,
dengan etnis apa saja, dengan agama apa saja, dengan suku apa saja, insya Allah kita bisa memahami. Alah. Itu yang paling penting. Wih, itu Lulusan sudah, SMATN itu ya. sudah jadi dasar yang cocok Ya. untuk beliau menjadi pemimpin di Kota Palembang. Ya, amin, amin ya Allah. Bung, lanjut lagi ke agenda politik. Ya. Saya mencatat ada beberapa program yang Bung mainkan, sebenarnya dalam tanda kutip mainkan ketika mendekati masyarakat. Diskusi kampung, wifi gratis, sunat gratis. Ya. Diskusi kampung, Ya. itu seperti apa sih formatnya? Ya. Diskusi kampung itu sebenarnya ya gini, Mas Rono. Permasalahan di sebuah kota, katakanlah kota Palembang itu begitu kompleks. Ya. Ya. Tidak mungkin seorang kepala daerah yang hanya wali kota misalnya sama wakil wali kota memikirkan dan menyelesaikan masalah semua di perkotaan itu tidak mungkin. Sulit ya? Contoh saya Hmm. ini basicnya teknik elektro, Hmm. komputer lah, orang IT. Hmm. Saya tidak terlalu paham masalah misalnya air gitu ya, banjir Nah, gitu ya. iya. Kemudian masalah lalu lintas atau misalnya masalah jalan, bangunan sipil, saya nggak terlalu paham. Jujur saya bisa nggak paham. Secara profesionalisme keilmuan. Keilmuan ya? Iya. Oke. Saya kan orang IT, Hmm. ya kan? Kalau orang nanya masalah IT mungkin dari A sampai Z saya bisa jawab, gitu kan? Tapi kalau misalnya gimana cara bangun gedung misalnya 70 lantai, nggak bisa saya. Nah, oleh karena itu kita itu perlu banyak mendengar dari ini masyarakat. Namanya diskusi kampung kan? Diskusi kampung. Ya, sebenarnya semua permasalahan yang ada di Kota Palembang ini masyarakat itu tahu kok penyelesaiannya seperti apa. Iya. Cobalah tanya, "Oh, tempat aku ini banjir." Iyalah, sungai Iya. yang itu sampahnya mampet, ini banyak buang sampah, ini kolam retensinya dangkal dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka kan mereka tahu solusinya. Pemecahannya. Iya. Tapi kan mereka enggak punya daya upaya untuk mengeksekusi kan. Itulah tugas benar. kepala daerah. Siap. Makanya dia disebut sebagai eksekutif. benar. Iya kan? Eksekutif itu to execute. Ya, untuk mengeksekusi, untuk action. Ya. Ya, apa yang mau di action itu ya sebetulnya ada pada masyarakat. Makanya diskusi kampung. Ya, masalah kamu apa? Kira-kira mau nyelesaikan. Ya kan? Oh, mereka dengan otaknya masing-masing. Oh, ini Pak, ini seru jadi. Jadi sebenarnya kita enggak perlu juga terlalu banyak berpikir ya. Artinya, ini yang disebut sebagai participative government. Ya, sebuah tatanan pemerintahan yang mengikut sertakan seluruh rakyatnya dalam pembangunan. Nah, itulah diskusi kampung. Dan Bung merasakan banyak dampak positif ketika diskusi kampung. Ya, masukannya banyak. Banyak. Ya, masalah apa aja mereka juga memberikan masukan, gitu kan. Apa yang paling sering disampaikan oleh masyarakat? Banjir. Banjir. Saya. Ya, banjir, macet, ya, sampah. Ya sampah ini kebersihan kan. Iya. Kemudian penerangan, jalan rusak. Jangan rusak. Kalau di mata Bung Yuda ya, kita harus tanyakan sebagai bakal calon wali kota. Banjir itu bisa diselesaikan nggak? Banjir itu ada dua ya. Ada dia disebabkan oleh uncontrol, ada yang control. Jadi artinya kalau dia banjir yang 20 tahunan yang musiman ya. Nah itu mau negara sehebat apapun banjir. Singapura banjir, Dubai banjir. Iya, benar. Ya kan? Prancis banjir ya. Nah, tinggal masalah mitigasinya aja karena mereka negara maju cepat maksudnya ya kan. Ya, benar. Ya. Nah, tapi ada hal-hal yang bisa kita kontrol. Contoh misalnya sungai-sungai kecil di Kota Palembang ini kan banyak yang mati. Ya. Ya, artinya tidak mengalir lah, entah itu jadi rumah atau jadi pemukiman ya. Itu kan bisa kita kontrol. Maksudnya bisa kita keruk kan, bisa kita dam gitu kan. Bisa kita lakukan perlakuan normalisasi sungai. Nah, itu kan bisa kita lakukan. Artinya kita bisa mengontrolnya gitu. Kemudian juga waduk ya, waduk. kolam retensi ya. Ya itu bagus juga itu, perlu diperbanyak. Mungkin kalau nggak bisa satu kelurahan satu ya satu kecamatan satu gitu kan. Paling tidak ada 18 kolam 18 retensi. Lumayan gitu kan. Nah, kalau lahannya tidak ada bisa bikin namanya lubang-lubang biopori kan. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Kemudian juga
water traffic manajemennya. Artinya Oh ya. dari genangan tuh misalnya Simpang Polda, itu mau nak dilari ke kemana? kemana? Nah, itu kan. selalu jadi pertanyaan. Ya, nah oke, ada kolam retensi paling dekat yang namanya kolam retensi Simpang Polda. Kalau dulu Lebak Pakis namanya. Lebak Pakis, Yo. ya, benar-benar. Nah, situ buat manajemen, mungkin dibuat parit yang mengarah ke sana. Kalau yang dia lebih dekat ke sungai, mungkin dialirkan ke sungai. Itu namanya water traffic management system lah. Jadi air itu mau dialirkan kemana, ya kan? Kemudian ya penghijauan. Penghijauan. Ya, jadi supaya air itu tidak terlalu cepat mengalir di antara pori-pori tanah ya dibuat tanaman gitu kan. Jadi Kalau diskusi kampung itu dengan bicara seperti ini, Bung Yuda mengagendakan setiap 1 minggu atau 1 hari? fleksibel ya. Fleksibel. Ya, jadi artinya kalau memang waktunya ada bisa-bisa jadi 2 minggu sekali. Ya, atau seminggu sekali bisa juga. Atau di sini nih, ini kan mau disebarkan podcast kita. Misalkan ada kampung atau ada tempat, Ya. RT yang mau mengundang Bung Yuda untuk diskusi. Boleh. Boleh ya? Ya. Caranya gimana, Bung? Apa ya di bisa di di- IG boleh. Di IG ya, di bisa DM, ke IG Bung Yuda ya. Ya. Ini pengunjung, Ya. warga Palembang yang ingin berdiskusi langsung dengan calon wali kota kita, bisa DM di IG beliau untuk ngobrol langsung. Ya. Bung, berapa lama kalau diskusi dengan warga tuh? 2 jam. 2 jam. Tapi lebih banyak denger ke? Lebih banyak dengar. Betul. Betul. Ya mereka tuh gimana rasanya seorang didatangi oleh seorang Yuda, warga mencurahkan isi hatinya? Aneh-aneh deh kadang-kadang. Ya aneh-aneh. Kadang-kadang bukan substansi permasalahan di situ gitu kan. Ya adalah misalnya anaknya sakit, yang ini ya permasalahan-permasalahan tipikal rumah tangga lah. Jadi ya banyak juga yang ya di situ kan curhat gitu. Curhat, kan. ya. Iya kan. Jadi ya senang lah. Jadi kita bisa dapat berbagai macam informasi dari masyarakat. Ini Bung, ini tidak terasa udah 30 menit di penghujung-penghujung Oh, iya. podcast. Iya udah terasa gitu ngobrol. Sebelum Lebih kopi. kebayang, iya. Sebelum kopi. Sejam kelas. Jadi boleh. Atau kayak gini deh pengunjung, kita undang lagi beliau ketika sudah menjadi calon wali kota, dan kita undang lagi ketika beliau menjadi wali kota Palembang. Amin. Saya mau ke pendidikan, Bung. Ya. Kan punya universitas ya? Universitas Sumatera Selatan. Universitas Sumatera Selatan. Ya. Apa sih arti penting pendidikan untuk masyarakat Palembang? Oh penting. Ya. Dalam konteks apa dulu nih? Nah, sekarang kayak gini, kesempatan anak-anak ataupun pelajar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, universitas. Ya, biasanya kan itu terkendalanya masalah pembiayaan. Iya. Ya, jadi ya terakhir-terakhir ini banyak yang masalah UKT. UKT. Ya, mahal, pendidikan mahal. Nanti dulu saya potong. Universitas Sumatera Selatan mahal lah. Enggak, termasuk yang paling murah. Serius? Iya, di Sumatera Selatan ini. Termasuk paling murah. Boleh, ke websitenya aja, ussac.id. Baik, Ya. dia nak kuliah bisa. Ya, boleh. Boleh lihat di situ biayanya nggak terlalu mahal lah. Kenapa nggak terlalu mahal? Karena emang kita bikin universitas itu bukan cari duit gitu. Masya Allah. Ya, kita tuh pikir gini, kan pengangguran ini kan banyak. Iya, Bung. Kita ini kan mengalami bonus demografi. Ya. Bukan mungkin, udah mulai sekarang sampai 20 tahun ke depan, itu kita ini terlalu banyak penduduk usia produktif. Maksudnya anak-anak usia orang produktifnya itu banyak. Ini bahaya nih Mas. Jadi ini bisa jadi potensi yang bagus sebagai SDM, tenaga kerja atau apa, tapi juga bisa jadi membahayakan ketika mereka ini menganggur. Nah, bayangkan ya, Benar-benar. dengan jumlah angkatan muda yang produktif sebanyak itu nganggur galau. Nah, jadi apa coba? Kriminalitas. Kriminalitas. Ya, jadi dari pengangguran jadi kriminalitas. Nah dari kriminalitas itu kemiskinan dulu. Kemiskinan. Ya, Oke. jadi orang yang nganggur itu nggak punya pendapatan miskin, ya kan? Orang miskin lama-lama ya gimana mau menghidupi jadi kriminal kan? Iya. Nah kriminal ini banyak, mulai larinya ke narkoba, larinya ke yang nggak bagus lah gitu kan. Nah, jadi menurut saya universitas itu penting gitu ya. Gimana caranya bonus demografi ini bisa menjadi orang-orang yang terdidik. Amin. Iya kan? Nah,
Saya bikin Universitas Sumatera Selatan itu yang konsep saya dengan almarhum orang tua saya berdua. Oke. Nah, konsepnya adalah skill based university. Skill based. Jadi kita tidak menciptakan orang yang pintar sebagai alumni USS. Ya, kita menciptakan orang-orang alumni yang ada kepacaan. Siap untuk terjun ke ini. Ya, ada kepacaan. Jadi kepacaan ini bisa digunakan dua hal sama alumni ini. Yang pertama, dia bisa bekerja. Ya. Kedua, dia bisa menjadi entrepreneur. Membuka lapangan kerja malah. Entrepreneur, ya. Entrepreneur. Ya. Jadi, nah kalau dia bekerja, kan gini, Mas Rono, sekarang itu di dunia kerja orang itu nggak nanya, nggak relevan lagi IPK itu, nggak relevan. Orang nggak nanya IPK kamu berapa? Iya ya. IPK saya 3,7, 4, 3,5 ke atas. Karena semua orang juga tahu sistem pendidikan kita sekarang ini kan memudahkan untuk mendapat nilai tinggi. Wih, yang ngomong ini yang punya universitas ini. Iya, kita melakukan aja gitu Siap, kan. siap. Jadi our educational system ini ya menurut saya terlalu permisif terhadap nilai gitu. Coba zaman dulu IPK 1, biasa banget. Banyak. Apalagi ITB. Iya kan? Sekarang mana ada? Semua penilaian dimudahkan. Iya, benar. Dosen ngasih nilai susah disalahkan kadang-kadang. Iya kan? Ya kan? Kalau misalnya mahasiswa nilainya jelek, dibilang dosennya nggak bisa ngajar, awak dia males. Iya, benar-benar. Jadi maksud saya itu tadi ya. Jadi dunia kerja itu sudah memandang IPK dan ukuran-ukuran akademik itu tidak terlalu relevan. Apa yang relevan? Skill. Ya, coba kalau misalnya kita lulus dari college gitu ya, mau masuk kerja di Amerika atau di mana lah di luar negeri, yang ditanya duluan bukan IPK. Apa? Ya kan? What can you do for this company gitu kan? Oh. Ya kan? Kau tuh pacak apa untuk perusahaan ini? Nah, apa pacak ngetik, itu kan? Apa pacak bikin robot? Apa pacak nganalisa project management dan lain sebagainya dan lain Bukan sebagainya. ditanya universitas mana, IPK mana, bukan ya? Tanya pacak apa? Katik lagi sekarang. Bukan tak katik ya, artinya bukan saya Lebih ke sana ya. Ya, bukan kita menegasi sisi akademik ya. Akademik itu is a must, suatu keharusan lah. Artinya dia membuat ukuran tertentu bahwa kalau kau lulus kuliah ini kita sudah sampai certain level gitu loh, bahwa tidak buyanian uji wong kan. Nah, itu baik sebenarnya. Itu baik, Itu cukup, baik, iya. Tapi kalau kemampuan kompetensi itu hal lain. Nah, saya jadi tertarik nanya satu lagi nih, Bu. Kalau satu banyak-banyak. Boleh apa ya? Kalau seorang Yuda menjadi wali kota Palembang, apa yang akan dilakukan untuk kesempatan kerja, lapangan pekerjaan yang semakin sempit saat ini? Nah, gini. Jadi kan tadi ada dua tuh. Saya bilang angkatan muda kerja produktif bonus demografi itu bisa disiasati dengan dua hal. Pertama, kita membuat investasi, pusat-pusat pertumbuhan baru. Investasi masuk. Investasi masuk. Ya, artinya itu mungkin bisa FDI ya, foreign direct investment ya. Artinya orang luar buat pabrik gitu Ya, di Palembang sini gitu kan, atau buat hotel ya, buat pusat-pusat hiburan ya. Nah, tapi kan untuk mendatangkan investasi itu tidak mudah. Benar, Bung. Karena investor dari luar itu pasti melihat kota di tempat dia mau investasi itu oke nggak gitu kan? Ya nggak? Infrastrukturnya oke tidak, pemerintahannya oke tidak gitu kan? Masyarakat daya belinya gimana gitu kan? Nah, keamanannya juga ya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kita kalau tidak bagus-bagus ya kepada investor ini, artinya mereka baru mau masuk lah sudah dipajai misalnya kan? Iya, Bung. Belum berusaha ya kan? Mana jatahku? Ya diminta setoran dulu. Yo, setoran. Nah, kamu nih lemak baik. Kita kan mikirnya orang dari luar ini banyak duit gitu. Kan enggak selalu seperti itu. Ya kan? Berilah kemudahan ya. Sudah, kau inilah tanah gitu ya. Daripada tanah jadi hutan misalnya di Sematang Borang atau di Purwokerto itu ya. Bikinlah ya, contoh misalnya di Pulau Kerto, kan ada pulau situ. Itu kosong. Ya, bukan kosong lah, ada 3 RT lah kurang lebih di situ. Itu ya kan bisa.
Kalau Dan luas misalnya- itu, Bung, ya? Dan luas. Itu mungkin sekitar 60-an hektar. Situ. Kan bisa dibuat, misalnya Mekarsari gitu ya. Kan di situ kan arahnya itu kan perkebunan. kalau nggak Perkebunan. salah. Maksudnya ininya perencanaannya ya. Buat aja, misalnya wisata yang Petik bisa buah. metik buah. Oh, Ya. iya, Kan ya. di sana udah ada jalan tol. Ya kan? Jalan apa itu? Jalan yang ini. Nah, pemerintah itu harus bisa ngelobi supaya salah satu pintu tolnya keluar di situ. Gitu. Sehingga orang Lampung yang mau main ke Pulau Kerto yang versinya Mekarsarinya kita Mekarsarinya Palembang. keluar tol langsung masuk situ. Orang Jambi atau orang dari sana juga bisa masuk itu. Jadi kalau di situ ada pusat pertumbuhan baru, mulai dari Musi 2 itu sampai dengan ujung Pulau Kerto itu sepanjang jalan itu akan ramai perekonomian. Wong buka warung, buka hotel dan lain sebagainya Dan berimbas untuk masyarakat Ya sekitar. dong, ya kan? Jadi masyarakat Gandus dan Pulau Kerto itu tidak lagi ya istilahnya. Yo, pasti ada gawe positif yang lain. Yo. Ini kalau warga Purwokerto dan warga Gandus Ya. nonton podcast ini, kayaknya milih Bung nih. Ya. Insya Allah, Karena sudah ada rencana yang kita bagus tahu, seperti ini. yo. Bung, di penghujung podcast, saya ingin Bung memberikan sedikit pendidikan politik lah. Anak muda ini kan sering dianggap apatis. Nah, untuk pemilu kada ini, suara pemuda kan banyak. Apalagi anak-anak yang baru memilih nanti di November nanti. Ya. Dan mereka terkadang tidak mau menggunakan hak pilihnya. Yuk, bagaimana Bung? Ya, kepada adik-adik yang mungkin masih muda ya dan melihat politik ini apatis, saran saya jangan apatis. Siap. Karena memang segala keputusan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak itu diputuskan melalui keputusan politik. Ya, keputusan presiden, keputusan gubernur, keputusan wali kota dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita apatis, maka kita akan menyerahkan keputusan-keputusan itu kepada orang-orang yang nggak baik gitu, ya kan? Jadi anak muda ini nggak berikut serta gitu kan, kalau tidak bersuara seperti itu. Nah, jadi kepada adik-adik itu ya kita harus jaga benar-benar ya, artinya siapapun yang terpilih nanti jadi wali kota Palembang atau jadi gubernur gitu ya, itu memang orang-orang yang terbaik menurut kita. Ya. Jadi akhlaknya baik, ya, punya kompetensi baik, background pendidikannya baik, ya semua baik gitu. Track record-nya juga dilihat. Ya, jadi sehingga kepala daerah ini akan bisa membangun kota atau provinsinya itu dengan niat yang baik, dengan kompetensi yang baik juga. Terakhir Bung, kita tidak ingin pemilu kada menjadi ajang pemecah belah masyarakat. Walaupun nanti beda-beda pilihan. Termasuk suku, agama, ras, antar golongan. Boleh Bung kasih pendidikan politik kepada masyarakat bagaimana nanti ketika pemilu kada Kota Palembang? Ya, jadi gini aja prinsipnya. Jadi masyarakat dalam politik itu jangan terlalu mencinta dan jangan terlalu membenci, ya. Segalanya itu biasa, we. Ya, jadi dalam arti kata, aku nih senengnya dengan ini, kaget kecewa, gitu ya. Ya. Atau aku bencinya dengan ini, kaget kau galak pula, gitu kan. Jadi biasa saja. Kalau misalnya kita suka atau menjadi pendukung dari salah satu calon, gitu ya, ya secukupnya saja. Ya, jangan kita sampai aku orang yang si A, kau orang yang si B, nggak perlu, ya kan? Jadi yang penting, jadi mekanisme pemilihan itu kan hanya untuk memilih yang terbaik. Ya. Saya pun sebetulnya ikhlas. Ya. Kalau misalnya ada orang yang dipilih oleh masyarakat Kota Palembang atau masyarakat Sumsel ini memilih orang yang terbaik, tapi memang yang terbaik maksud saya gitu. Siap. Jadi bukan karena sesuatu dan lain hal itu ya. Jadi pilihlah yang terbaik, tidak usah kita ribut-ribut di masyarakat ya. Yang penting datang ke TPS, coblos sudah. Ya. Jadi yang penting kita damai. Jadi pilkada ini asik-asik aja. Pesta, ya, Bung, ya? Pesta demokrasi. Kenapa jadi susah gitu loh kan? Iya kan?
Jadi ya bagus juga. Mungkin nanti yang nggak jadi bekerja sama juga. Ya buktinya kan Pak Jokowi gitu ya. Iya. Juga ya tadinya bersaing dengan Pak Prabowo, malah jadi menterinya Iya, gitu benar. kan, dan bekerja sama gitu kan. Malah sekarang ya saling support seperti itu. Jadi dalam politik ini bawa santai aja. Waduh, ini pengunjung pernyataan penutup dari beliau yang sangat bijak sekali. Saya tidak menduga kalau Bung Yuda akan berpikiran sesederhana itu, tidak rumit, dan kita sebagai warga Kota Palembang, kita harus ikuti pilihan beliau. Saya mengutip pernyataan beliau ikhlas kalau memilih yang dipilih adalah putra terbaik. Dan kita akan ikhlas kalau memilih beliau, mengamanahkan beliau untuk Kota Palembang. Amin. Ya Amin, Allah. amin. Pastinya pengunjung, saya tutup podcast kali ini, intinya ayo berpolitik yang cerdas dan ayo nikmati proses pemilu kada kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum teh tarik. Minum lagi teh tarik. Kopi apek sekana mantap. Amin, amin, amin.